Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Islam, iman, kebaikan, kesehatan yang kita miliki sampai hari ini. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau fid din wa dunya hatal akhirat. Allahumma amin. Pemirsa sekalian, pengikut dari channel YouTube Alif Manul Hakim yang saya hormati dan banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu tema yang sangat-sangat update sekali berhubungan dengan kekinian kita saat ini, yaitu tentang generasi Z dan tantangan dakwah di era digital. Kita tahu saat ini kita sedang berada di era digitalisasi. Kemajuan digital yang luar biasa masuk ke hampir semua relung kehidupan kita. Dan kita saat ini banyak sekali di antara kita yang merupakan bagian dari generasi Z, ya. Anak-anak kita, keponakan kita, ya, atau cucu-cucu dari kakek dan nenek kita itu saat ini banyak sekali yang kemudian dikategorisasikan sebagai generasi Z. Apa itu Gen Z, ya, atau generasi Z? Mereka adalah yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Mereka itu tumbuh di tengah kemajuan teknologi, internet, dan juga terutama sosial media. Ya, mereka adalah generasi yang pertama bisa kita sebut sebagai melek teknologi sejak kecil. Jadi baru lahir itu mereka sudah di sekitar mereka teknologi semua. Kemudian terbiasa dengan informasi yang cepat dan instan. Banyak sekali, ya, atau bisa kita kenal sebagai informasi yang sangat bejibun dalam bahasa Betawi, seperti itu. Banyak sekali informasi. Kemudian mereka juga cenderung lebih visual dan interaktif dalam belajar dan juga berkomunikasi. Nah, bagaimana kemudian dakwah di era digital saat ini ketika kita perlu menghadapi, atau juga mereka yang Gen Z melakukan dakwah di era digital, atau bagaimana kita juga berdakwah terhadap mereka di era digital, ya. Oleh karena itu saat ini kita perlu tahu bahwa dakwah tidak lagi dilakukan di mimbar-mimbar masjid, ya, di musola, ya, di majelis taklim, tapi kini dakwah hadir langsung di depan kita dengan gawai kita, dengan laptop kita, dengan smartphone kita, ya, via media TikTok, ya, YouTube, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Dalam bentuk podcast dan webinar, ya, kemudian di juga grup WhatsApp dan juga Telegram. Nah, dakwah ini memiliki tantangan yang sangat besar untuk generasi Z terutama, ya. Beberapa tantangan yang bisa kita lihat bagaimana dalam berdakwah kepada dan oleh generasi Z antara lain adalah informasi yang berlimpah. Informasinya sangat berlimpah dan tidak semuanya benar. Banyak berita bohong di sana dan konten keagamaan yang cenderung menyesatkan, memecah belah, atau konten keagamaan yang cenderung kemudian menyebarkan kebencian, seperti itu. Yang kedua, ada kecenderungan instan dan kurangnya ketekunan, ya. Dakwah yang mendalam seringkali kalah dengan konten yang viral. Saat ini itu yang dikatakan benar sangat mungkin hanya karena dia viral. Sesuatu yang tidak viral itu dianggap tidak benar. Ini problem kita saat ini, ya. Mereka yang punya legitimasi, mereka yang punya dianggap punya kompetensi adalah mereka yang punya follower yang banyak. Jadi kredibilitas itu sebanding lurus dengan followers yang banyak. Padahal kan belum tentu seperti itu, ya. Kemudian ada krisis identitas dan nilai. Banyak anak muda yang bingung, ya, menempatkan diri dalam kemajuan saat ini, seolah-olah ingin bertindak atau berperilaku modern, tapi yang terjadi malah westernisasi, ya, koreanisasi, atau japanisasi, seperti itu kan. Kalau kita bisa melabelisasi istilah itu. Tapi kemudian juga terbawa malah
bukan berarti malah mau jadi modern, tapi malah terbawa dengan budaya-budaya tersebut dan menghilangkan identitas kebangsaan, identitas sebagai seorang muslim. Kemudian kurangnya literasi digital keislaman, ya. Dalam konteks agama Islam, pemahaman yang dangkal dari dakwah yang kita dapatkan, kurangnya mendalam dakwah tersebut, itu membuat kita jadi salah pilih dai, salah pilih pengajian di media digital, di media sosial. Tidak semua dai atau pendakwah itu memahami cara berdakwah yang efektif di media digital. Pun juga tidak semua dai dan dakwah itu sebetulnya memiliki kemampuan agama yang kuat, memiliki sanad keilmuan yang bagus, yang kuat. Ingat, Anda perlu untuk memilih siapa ustadz Anda, siapa dai atau pendakwah Anda, tidak hanya karena dia viral, tidak hanya karena dia punya banyak followers, tapi harus lihat sanad ilmunya. Dia belajar agama di mana, pesantrennya di mana, gurunya siapa, guru dari gurunya itu siapa. Jadi sanad ilmunya jelas sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang harus kita selalu ingat. Dan kita harus menerapkan strategi dalam berdakwah yang relevan tentunya. Pertama, ketika kita berhadapan dengan Gen Z ataupun Gen Z yang berdakwah, gunakan media yang relevan. Gunakan media yang sangat mereka sering gunakan. Seperti di TikTok, ya, Instagram pun sekarang lewat Reels terutama, ya, atau YouTube Short seperti itu. Kemudian sampaikan dalam bahasa yang ringan dan juga relatable, yang relate dengan kebutuhan dan kondisi. Hindari istilah yang terlalu berat atau menghakimi. Kemudian libatkan. Satu kata kunci bagi kita dalam menghadapi Gen Z adalah libatkan. Pelibatan mereka dalam keadaan yang sedang kita bangun, ya. Ajak mereka membuat konten bersama dalam dakwah tersebut sambil berdiskusi, ya, dan menyebarkan pesan-pesan kebaikan. Karena akan cepat sekali mereka menyebarkan kebaikan itu. Kalau kebaikan disebarkan dengan cepat kan baik sekali dampaknya. Pun juga keburukan harus dicegah agar tidak menyebar dengan cepat. Kemudian yang paling penting, tingkatkan literasi digital dan keislaman. Mereka harus paham bagaimana menggunakan media digital dengan baik, tidak menyebarkan hal buruk, ya, tidak membawa hal buruk ke dunia digital, ya, beretika dengan baik di dunia digital dan juga paham tentang keamanan digital. Jadi jangan sampai kemudian malah kontraproduktif, ya. Ini yang perlu Anda selalu ingat bahwa kita sebagai umat Islam itu punya prinsip, ya. Nabi Muhammad menyampaikan bahwa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karena itu, jangan lupa akhlak adalah hal yang paling penting, fondasi utama dalam bagaimana berdakwah di media digital dengan baik terhadap Gen Z maupun Gen Z berdakwah. Oke, jangan sampai kita kemudian melupakan hal-hal tersebut karena dakwah ini punya potensi yang besar dalam Islam. Jangan sampai kita tidak memahami ilmu agama dengan baik. Jangan salah pilih dai dan pendakwah. Jangan asal ikut-ikutan karena dia banyak follower saja atau viral, tapi selidiki, telusuri, dia ngaji di mana dulu, ya, pesantrennya di mana, siapa gurunya dan siapa guru dari gurunya itu bisa kita telusuri dan kita lihat, cek sanad keilmuannya. Saya rasa itu yang bisa kita bicarakan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda, saya terutama, dan kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.